Pernahkah bapak-bapak bangun di pagi hari dan merasa tubuh terasa sangat berat dan lesu? Rasanya seperti mesin tua yang sulit sekali dinyalakan. Tidak ada lagi perasaan segar dan penuh energi seperti saat usia 40-an. Sebaliknya, yang ada hanyalah rasa lelah tanpa alasan. Dan yang lebih menyedihkan, urusan ranjang pun mulai mendingin. Ibarat kata, atasan kasih perintah, bawahan tidak mau dengar. Banyak orang hanya mendesah dan menganggap ini hal biasa. Mungkin karena faktor usia, semua orang akan mengalaminya. Tapi tolong, jangan terburu-buru menerima keadaan itu. Jika Bapak sedang berada di usia 50 atau 60-an dan baru saja menerima hasil tes kolesterol tinggi, ada kemungkinan besar tubuh Bapak sedang menderita pukulan ganda yang sangat berbahaya. Sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu hubungan antara lemak darah yang buruk dan penurunan vitalitas pria. Faktanya, gangguan lemak darah di usia ini bukan sekedar angka kering di atas kertas hasil laboratorium, melainkan perusak dalam diam. Ketika lemak jahat meningkat, ia secara diam-diam menyumbat pembuluh darah. Dan fakta menakutkan yang jarang diberitahukan kepada Bapak adalah, pembuluh darah pada alat vital itu sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan pembuluh darah koroner yang memberi makan jantung. Oleh karena itu, saat lemak darah mulai menyumbat jalan, alat vital adalah bagian pertama yang berteriak minta tolong melalui ketidakmampuan untuk ereksi. Penelitian medis telah menunjukkan dengan jelas bahwa disfungsi ereksi akibat kolesterol adalah lonceng peringatan dini akan datangnya serangan stroke atau serangan jantung dalam beberapa tahun ke depan. Terdengar menakutkan, bukan? Tapi tetaplah tenang, karena dalam setiap bahaya selalu ada peluang. Hari ini saya tidak hanya akan berbicara tentang obat-obatan mahal. Saya akan mengungkapkan sebuah rahasia yang ada tepat di dapur Bapak. Sebuah minuman akrab yang mungkin Bapak minum setiap pagi. Kopi. Tapi tunggu dulu, apakah kopi itu jamu atau racun bagi orang dengan kolesterol tinggi? Jawabannya akan mengejutkan Bapak. Jika tahu cara mengonsumsi yang benar, jenis yang tepat, dan waktu yang pas, secangkir kopi itu akan menjadi senjata ampuh untuk membersihkan lemak darah dan mengembalikan kejantanan Bapak. Mari kita temukan jawabannya sekarang. Bapak-bapak sekalian, untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya, kita perlu memahami bagaimana musuh ini bekerja di dalam tubuh. Mengapa lemak di dalam darah bisa membuat alat vital menjadi tidak berdaya? Banyak orang salah mengira bahwa lemah syahwat di usia ini murni karena kehabisan peluru atau penurunan hormon. Itu benar, tapi tidak lengkap. Bagi mereka yang memiliki angka lemak darah tinggi, terutama kolesterol jahat LDL yang naik dan kolesterol baik HDL yang turun, penyebab utamanya terletak pada sistem pipa aliran darah. Bayangkan, sistem pembuluh darah kita seperti sistem pipa air di rumah. Setelah puluhan tahun digunakan, jika air yang mengalir mengandung terlalu banyak kotoran, dalam hal ini lemak jahat, maka kotoran itu akan mulai menempel di dinding pipa. Lama-kelamaan, lapisan lemak ini teroksidasi, menjadi keras, dan membentuk plak atau kerak. Ini persis seperti karat atau endapan kapur yang mempersempit lubang pipa air. Dan inilah fakta terpenting yang saya ingin Bapak ingat baik-baik. Ukuran pipa-pipa ini tidaklah sama. Arteri koroner yang memberi makan jantung memiliki diameter sekitar 3-4 mm. Arteri karotis yang menuju otak sekitar 5-7 mm. Namun, arteri yang mengalirkan darah ke organ vital pria sangatlah kecil, hanya sekitar 1-2 mm saja. Artinya, hanya sebesar isi pulpen. Karena ukurannya yang paling kecil, bagian inilah yang akan tersumbat pertama kali. Saat lemak darah mempersempit pembuluh darah, darah mungkin masih bisa berupaya mengalir ke jantung atau otak untuk menjaga kita tetap hidup. Namun, pada pipa kecil di organ vital, sedikit saja plak menempel, aliran darah langsung terhenti. Saat ada gairah, otak memberi sinyal, tetapi darah tidak bisa dipompa masuk cukup cepat dan cukup banyak untuk mengisi jaringan di sana. Hasilnya, alat vital tetap lemas atau sempat bangun sebentar, lalu layu kembali seperti balon yang bocor. Itu bukan karena Bapak tidak mau, tapi karena jalan tolnya sedang ditutup. Lebih bahaya lagi, sains menyebut ini sebagai mekanisme penghancuran endotel. Lapisan dalam pembuluh darah kita bertugas memproduksi zat gas ajaib bernama nitrat oksida. Zat ini berperan sebagai penjaga gerbang yang memerintahkan pembuluh darah untuk melebar agar darah bisa masuk. Namun, lemak darah yang tinggi akan menyerang dan menghancurkan lapisan ini, sehingga tubuh tidak memproduksi cukup nitrat oksida.
Tanpa penjaga yang membuka pintu, gerbang vitalitas akan tertutup rapat. Jadi, jika Bapak mengalami gangguan ereksi, tolong jangan hanya mencari obat kuat instan. Anggaplah itu sebagai peringatan, sinyal SOS dari tubuh. Ia memberitahu bahwa, Tuan, sistem pembuluh darah kita sudah tersumbat. Jika tersumbat di bawah, maka dalam beberapa tahun lagi, risiko penyumbatan di jantung yang menyebabkan serangan jantung atau di otak yang menyebabkan stroke sudah sangat dekat. Kita harus bertindak sekarang untuk melancarkan aliran ini sebelum terlambat. Bapak-bapak, setelah memahami bahaya dari pembuluh darah, banyak yang mungkin bertanya, lantas apakah saya harus berhenti minum kopi? Kopi adalah teman setia setiap pagi, kebiasaan yang sulit ditinggalkan oleh pria Indonesia dari generasi ke generasi. Jika harus meninggalkannya, hidup terasa hambar. Berita baiknya, Bapak tidak perlu berhenti. Tapi berita buruknya, besar kemungkinan cara Bapak minum kopi setiap hari justru menjadi penyebab mengapa kolesterol tidak pernah turun. Bayangkan begini, secangkir kopi hitam pekat yang kita cintai sebenarnya adalah pisau bermata dua yang tajam. Bagi pemuda sehat, itu adalah jamu. Tapi bagi pria usia 60-an yang memiliki kolesterol tinggi, jika tidak tahu cara memegangnya, pisau ini akan berbalik melukai Bapak sendiri. Mata pisau pertama, sang perusak diam-diam, diterpen. Pernahkah Bapak memperhatikan lapisan minyak tipis yang berkilau di permukaan kopi tubruk yang kental? Di dalam lapisan minyak harum itu terdapat senyawa yang disebut diterpen. Inilah musuh tersembunyi yang paling berbahaya. Saat masuk ke tubuh, diterpen menghambat kemampuan hati untuk mengatur kolesterol secara mandiri. Penelitian medis membuktikan dengan sangat jelas bahwa orang yang minum kopi tanpa filter, seperti kopi tubruk atau kopi yang langsung direbus, akan memasukkan diterpen dalam jumlah besar ke tubuh. Akibatnya, angka kolesterol total dan LDL melonjak tajam. Bagi orang normal, hati mungkin masih bisa mengatasinya. Tapi bagi Bapak yang sudah memiliki gangguan metabolisme, ini seperti menyiram bensin ke dalam api. Pembuluh darah yang sudah sempit karena plak akan tersumbat jauh lebih cepat. Mata pisau kedua, sang pelindung, asam klorogenat. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa kopi juga merupakan makanan super. Di dalam biji kopi terdapat zat emas bernama asam klorogenat atau CGA. Ini adalah antioksidan yang sangat kuat yang mampu mengurangi peradangan, membantu membakar lemak berlebih, dan melindungi dinding pembuluh darah dari serangan radikal bebas. CGA inilah harapan untuk memulihkan elastisitas pembuluh darah, membantu darah mengalir lebih baik ke organ vital. Lantas, apa paradoksnya di sini? Kita minum kopi untuk mencari kesegaran dan mengharapkan efek baik dari CGA. Tapi secara tidak sengaja, kita juga memasukkan terlalu banyak racun diterpen. Banyak bapak-bapak setelah minum kopi merasa jantung berdebar dan mual, dikira sedang bertamina, padahal sebenarnya saat itulah tekanan darah sedang naik dan pembuluh darah sedang tertekan hebat. Manfaat belum terasa, tapi risiko stroke dan disfungsi seksual sudah mengintai di depan mata. Lalu, bagaimana cara kita mengambil sari yang baik, mempertahankan zat emas CGA, dan membuang sepenuhnya minyak diterpen yang beracun itu? Jawabannya terletak pada selembar kertas tipis yang akan saya jelaskan berikut ini. Bapak-bapak, bagaimana cara membuang musuh bernama diterpen, tapi tetap mempertahankan rasa dan zat berharga dari kopi? Jawabannya bukan pada obat mahal, melainkan pada benda yang sangat sederhana. Harganya mungkin hanya beberapa ratus perak saja, namun merupakan perisai terkuat untuk melindungi pembuluh darah Bapak saat ini. Benda itu adalah kertas saring kopi atau paper filter. Terdengar terlalu sederhana ya? Tapi ini adalah sains dan terkadang solusi penyelamat nyawa datang dari perubahan terkecil. Mari saya jelaskan cara kerja saringan ini. Seperti yang saya sampaikan, racun diterpen berada di bagian minyak biji kopi. Saat kita menyeduh kopi dengan cara tradisional seperti kopi tubruk atau menggunakan filter logam yang lubangnya besar, tetesan minyak gurih ini akan mudah meluncur jatuh ke dalam gelas. Kita meminumnya dan merasa gurih, tapi hati kita sedang menangis. Namun, saat Bapak menggunakan kertas saring khusus, struktur serat kertasnya bekerja sebagai membran pelindung mikroskopis. Ia akan menahan 80% hingga 90% kandungan minyak diterpen tetap berada di ampasnya. Cairan yang mengalir ke gelas Bapak adalah sari kopi murni yang mengandung kafein untuk kesegaran, dan yang terpenting, mempertahankan asam klorogenat untuk melindungi pembuluh darah. Namun bersih total dari lemak jahat. Bukti medis tentang hal ini sangatlah kuat. Sebuah penelitian jangka panjang selama 18 tahun di Belanda
menunjukkan bahwa orang yang minum kopi melalui kertas saring memiliki tingkat harapan hidup yang lebih tinggi dan risiko penyakit jantung yang jauh lebih rendah dibandingkan kelompok yang minum kopi tanpa filter. Bahkan, beralih dari kopi tanpa filter ke kopi dengan kertas saring dapat membantu menurunkan angka kolesterol jahat (LDL) secara signifikan hanya dalam beberapa bulan. Jadi, saran praktis pertama dan terpenting dari saya untuk bapak-bapak adalah, mulai besok, ubahlah cara menyeduh kopi Bapak. Bapak bisa membeli kertas saring kopi yang mudah ditemukan di supermarket atau toko alat kopi. Jika Bapak menggunakan mesin kopi di rumah, pastikan Bapak melapisi filternya dengan kertas saring. Jika Bapak suka menyeduh secara manual, cobalah metode V60 atau pour over, yaitu menuangkan air panas melalui corong yang dilapisi kertas. Caranya sangat mudah. Pertama, bilas kertas saring dengan air panas untuk menghilangkan bau kertas dan memanaskan corongnya. Setelah itu, masukkan bubuk kopi. Catatannya, saat menggunakan kertas saring, sebaiknya kopi digiling dengan tingkat sedang, kasar-kasar sedikit seperti butiran garam laut. Jangan terlalu halus seperti tepung agar tidak menyumbat kertas. Terakhir, tuangkan air panas perlahan-lahan. Hanya dengan gerakan melapisi kertas yang sederhana itu, Bapak telah membuang kekhawatiran terbesar tentang kolesterol. Saat itulah, secangkir kopi di tangan Bapak benar-benar menjadi teman perjalanan yang aman. Bapak tetap bisa menikmati aroma harum setiap pagi tanpa harus merasa was-was bahwa Bapak sedang meracuni pembuluh darah sendiri. Namun, bersih saja tidak cukup. Kita ingin pembuluh darah itu kuat juga. Untuk mengubah kopi menjadi obat kuat yang sesungguhnya, kita perlu memperhatikan faktor kedua yang sering diabaikan oleh 90% orang, yaitu warna biji kopi. Bapak-bapak, kita baru saja menyelesaikan masalah pembuangan racun dengan kertas saring. Sekarang kita masuk ke masalah kedua yang tak kalah penting. Bagaimana mempertahankan zat obatnya? Rahasianya terletak pada warna biji kopi yang Bapak beli. Ada kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat kita, yaitu kopi harus hitam, pekat, pahit, dan gosong, baru dianggap kopi asli dan nendang. Tapi dari sudut pandang medis dan kimia, justru warna hitam dan gosong itulah yang membunuh sari-sari terbaik dari biji kopi. Bayangkan biji kopi itu seperti sayuran segar. Jika kita merebus sayur terlalu lama sampai lembek dan hancur, vitaminnya akan menguap habis, hanya menyisakan serat yang tidak bernilai. Biji kopi pun demikian. Zat emas, asam klorogenat yang saya sebutkan tadi, yang membantu menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan melindungi dinding pembuluh darah, adalah zat yang sangat sensitif terhadap panas. Saat kopi dipanggang, roasting, pada suhu tinggi dalam waktu lama untuk menghasilkan warna hitam mengkilap dan rasa pahit yang tajam, panas tersebut telah menghancurkan hampir seluruh kandungan CGA yang berharga. Saat itulah, kopi Bapak hanya menyisakan kafein untuk merangsang saraf dan rasa pahit arang. Tapi kemampuan melindungi pembuluh darahnya hampir nol. Sebaliknya, metode pemanggangan ringan, light roast atau sedang, medium roast, hanya membiarkan biji kopi terpapar panas secukupnya sampai matang. Biji kopi yang dihasilkan akan berwarna coklat terang, tidak berminyak mengkilap, dan mempertahankan rasa asli buahnya. Yang paling penting, penelitian membuktikan bahwa kopi light roast mempertahankan asam klorogenat hingga 6 kali lebih banyak dibandingkan kopi dark roast. Mengapa angka 6 kali lipat ini penting bagi Bapak yang berusia 60-an? Karena di usia ini, dinding pembuluh darah kita sangat rapuh. Asam klorogenat bekerja seperti pasukan pelindung endotel yang perkasa. Ia membantu melawan proses oksidasi, mencegah kolesterol jahat LDL, menempel di dinding pembuluh darah sehingga menjaga jalan darah tetap licin. Terutama, ia membantu menurunkan tekanan darah sistolik secara alami. Ingatlah, tekanan darah yang stabil adalah syarat mutlak agar darah bisa dipompa ke bagian vital dengan cukup kuat dan bertahan lama. Jika pembuluh darah sudah mengeras karena kurang zat pelindung, maka sebanyak apapun Bapak minum jamu kuat, akan sulit untuk membangkitkan performa. Maka saran saya adalah, beranilah mengubah selera. Lain kali saat membeli kopi, alih-alih memilih jenis dark roast yang hitam pekat, carilah biji kopi Arabica dengan tingkat pemanggangan light roast atau medium roast. Mungkin di awal Bapak akan merasa aneh di lidah karena ada rasa asam segar seperti buah. Warnanya coklat kemerahan seperti teh pekat, bukan hitam legam. Banyak orang mungkin mengejeknya sebagai kopi encer. Tapi percayalah pada saya,
Rasa asam segar itu adalah rasa kesehatan. Itu adalah tanda bahwa asam yang bermanfaat masih utuh di dalamnya untuk melayani tubuh Bapak. Jangan biarkan mulut menipu badan. Minumlah demi pembuluh darah Bapak, demi kejantanan Bapak. Namun saya tahu ada banyak bapak-bapak di sini yang tidak bisa minum kopi karena takut sulit tidur atau memang tidak suka rasa asamnya. Lantas, adakah cara lain untuk memasukkan jumlah CGA yang luar biasa ini ke dalam tubuh tanpa harus minum kopi setiap hari? Jawabannya ada, dan itu terletak pada solusi ketiga berikut ini. Bapak-bapak, saya mengerti bahwa di antara yang menonton ada yang menggelengkan kepala dan berkata, "Dok, saya tidak bisa. Saya kalau minum kopi jantung langsung berdebar, gemetaran, dan tidak bisa tidur semalaman." Atau sekadar tidak suka rasa asam kopi yang saya bicarakan tadi. Saya sangat memahami dan menghormati hal itu. Kondisi tubuh setiap orang berbeda. Jika Bapak tidak bisa menikmati kopi sebagai minuman, Bapak bisa mengonsumsinya sebagai suplemen murni dengan dosis yang tepat dan efektivitas yang jauh lebih tinggi. Itulah solusi ketiga, menggunakan ekstrak biji kopi hijau atau green coffee bean extract. Apa itu biji kopi hijau? Sangat sederhana, itu adalah biji kopi asli saat baru dipanen dan diproses, yang belum mengalami proses pemanggangan suhu tinggi sama sekali. Karena belum pernah disiksa api, ia mempertahankan 100% kandungan asam klorogenat, zat obat paling berharga yang kita cari. Jika kopi light roast adalah senjata, maka kopi hijau adalah gudang amunisinya. Menggunakan ekstrak ini membantu Bapak mendapatkan zat aktif yang cukup untuk membersihkan pembuluh darah tanpa harus meminum berliter-liter air kopi setiap hari. Efektivitasnya bukan sekedar kabar burung. Uji klinis ketat di Jepang dan Jerman terhadap pria paruhbaya yang memiliki kolesterol dan tekanan darah tinggi ringan menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Setelah 12 minggu penggunaan rutin, kelompok yang mengonsumsi ekstrak biji kopi hijau mengalami penurunan signifikan pada angka tekanan darah dan lemak darah, serta lingkar perut yang lebih ramping dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi. Apa artinya ini bagi urusan ranjang Bapak? Saat tekanan darah diastolik menurun dan lemak darah terkendali, tekanan pada dinding pembuluh darah berkurang, menciptakan kondisi yang paling ideal bagi darah untuk mengalir ke area vital. Itulah fondasi utama untuk memulihkan kemampuan ereksi alami tanpa harus bergantung pada obat perangsang kimia. Bagaimana cara pakainya yang benar? Di pasar saat ini banyak sekali jenisnya, tapi untuk mencapai efek medis, Bapak harus ingat rumus ini saat membeli. Balikan botolnya dan cari tulisan chlorogenic acid. Bapak harus memilih jenis yang memiliki kandungan CGA standar antara 45% hingga 50%. Jangan membeli bubuk kopi hijau sembarangan yang tidak jelas kandungannya, karena kita mengonsumsinya untuk terapi, bukan untuk iseng. Dosis anjuran yang aman dan efektif adalah sekitar 500 mg CGA setiap hari. Bapak bisa meminum 1 kapsul di pagi hari, sekitar 30 menit sebelum makan. Mengapa harus sebelum makan? Karena pada saat itulah CGA akan melapisi sistem Bapak untuk membantu mengontrol gula darah dan menghalangi penyerapan lemak jahat dari makanan sejak awal. Ini adalah solusi jalan pintas yang sangat efektif bagi Bapak yang ingin hasil cepat, akurat, atau memiliki tubuh yang sensitif. Namun, baik itu minum kopi seduh atau menggunakan suplemen, ada satu aturan baku mengenai waktu yang jika dilanggar, Bapak justru akan merusak hormon testosteron Bapak sendiri. Apa itu? Mari kita masuk ke bagian penting selanjutnya. Bapak-bapak, kita sudah punya senjata yang bagus. Tapi jika digunakan pada waktu yang salah, senjata itu bisa berbalik menyerang kita. Dalam dunia medis, ada konsep yang disebut irama sirkadian. Tubuh kita bekerja menurut jam biologis yang canggih, dan kapan Bapak memasukkan kopi akan menentukan apakah ia melindungi atau justru menghancurkan testosteron Bapak. Ada 2 kesalahan waktu yang dilakukan oleh 99% pria, yang secara tidak sengaja mengubah kopi menjadi pencuri kesehatan. Kesalahan pertama, minum langsung saat mata baru terbuka. Banyak bapak-bapak yang punya kebiasaan, begitu turun dari tempat tidur, langsung menyeduh kopi agar segar. Tapi sains berkata, berhenti sekarang juga. Saat Bapak baru bangun tidur, tubuh secara otomatis memproduksi hormon kortisol dalam jumlah besar. Ini adalah hormon yang membantu kita terjaga secara alami untuk memulai hari. Saat itu, kadar kortisol sedang berada di puncaknya. Jika Bapak minum kopi saat itu, kafein akan bersinergi dengan kortisol, mendorong tingkat stres tubuh menjadi terlalu tinggi. Rasanya seperti Bapak menyiram bensin ke api yang sedang berkobar. Akibatnya jantung berdebar, gelisah,
dan dalam jangka panjang, tubuh akan kebal sehingga kehilangan kemampuan untuk terjaga secara alami. Saran emasnya, bersabarlah. Tunggulah sekitar 1-2 jam setelah bangun tidur. Saat kadar kortisol mulai turun sekitar pukul 08.30 sampai 09.30 pagi, itulah waktu emas untuk menikmati kopi. Saat itulah, kopi akan membantu menjaga kesegaran dengan lembut tanpa mengejutkan sistem saraf. Kesalahan kedua yang lebih berbahaya, minum setelah jam 2 siang. Ini adalah pukulan maut bagi kejantanan Bapak. Banyak yang merasa mulut asam di sore hari sekitar jam 3 atau 4 lalu menyeduh kopi. Tapi tahukah Bapak bahwa kafein adalah tamu yang keras kepala? Ia bisa bertahan di dalam darah hingga 6 jam lamanya. Minum jam 4 sore, maka jam 10 malam ia masih berkeliaran di otak, menghalangi Bapak untuk masuk ke fase tidur dalam, deep sleep. Mengapa tidur dalam itu sangat penting? Karena pada saat itulah, pabrik testosteron bekerja paling keras. Hampir seluruh testosteron tubuh diproduksi kembali saat Bapak tidur nyenyak. Kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas akan membuat kadar testosteron anjlok hingga 20-30% keesokan harinya. Bagi Bapak yang sudah berusia 60-an, testosteron itu sudah sangat berharga seperti emas. Jika ia terus berkurang karena kurang tidur, dari mana lagi bahan bakar untuk menyalakan mesin Bapak? Karena itu, tetapkanlah jam malam. Dilarang keras mengonsumsi kafein setelah pukul 14.00 siang. Biarkan sore dan malam hari menjadi waktu bagi tubuh untuk relaksasi, bersiap mengisi ulang baterai vitalitas di malam hari. Nah, sudah paham soal waktu. Tapi cara Bapak mencampur kopi, apa yang Bapak tambahkan ke dalam gelas, juga sangat menentukan hidup dan mati. Ada hal-hal yang terlihat tidak berbahaya, tapi saat dicampur dengan kopi, ia menjadi racun bagi pembuluh darah. Bapak-bapak, minum tepat waktu itu satu hal. Tapi minum dengan apa dan bagaimana cara mencampurnya adalah persoalan hidup dan mati lainnya. Ada kebiasaan yang sudah mendarah daging bagi kita pria Indonesia. Memang enak di lidah, tapi sangat beracun bagi pembuluh darah usia 60 tahun. Berikut adalah 3 pantangan besar yang harus Bapak camkan baik-baik jika ingin menjaga kesehatan. Pantangan pertama, jebakan manis bernama kopi susu kental manis. Saya tahu segelas kopi susu yang kental dan gurih itu sangat menggoda. Tapi tolong ingat, susu kental manis pada dasarnya adalah kombinasi dari sangat banyak gula dan lemak jenuh. Saat Bapak mencampurnya ke dalam kopi, secara tidak sengaja Bapak telah membatalkan seluruh manfaat penurunan lemak dari zat CGA tadi. Bayangkan begini agar mudah dipahami. Asam klorogenat dalam kopi itu seperti petugas kebersihan yang rajin menyapu lemak di pembuluh darah. Tapi susu kental manis itu seperti truk sampah yang menumpahkan tumpukan gula dan lemak baru tepat di belakang petugas tadi. Hasilnya sia-sia. Kadar gula dan lemak buruk ini akan meningkatkan reaksi peradangan, melemahkan dinding pembuluh darah, dan membuat lemak jahat makin mudah menempel. Jadi, saran tegas saya, belajarlah minum kopi hitam murni. Jika belum terbiasa pahitnya, tambahkan sedikit pemanis 0 kalori stevia. Atau gunakan susu kedelai atau susu almond tanpa gula yang justru sehat bagi jantung. Pantangan kedua, hindari cara seduh yang direndam terlalu lama tanpa saringan. Saya ingatkan sekali lagi, karena ini sangat penting. Gaya kopi tubruk yang ampasnya dibiarkan mengendap lama atau merebus bubuk kopi langsung dalam air panas adalah cara tercepat memasukkan bom kolesterol ke tubuh. Metode ini mempertahankan seluruh minyak kopi, membuat kadar racun diterpen di gelas Bapak puluhan kali lipat lebih tinggi dibandingkan kopi yang disaring kertas. Jangan karena sayang selembar kertas saring atau karena kebiasaan lama, Bapak membiarkan hati dan pembuluh darah Bapak menanggung akibat yang berat. Dan pantangan terakhir, peringatan merah bagi pemilik darah tinggi. Jika tekanan darah Bapak sedang di tingkat berbahaya, katakanlah di atas 160/100 mm air raksa, maka saran tulus saya sebagai praktisi kesehatan, berhentilah minum kopi untuk sementara waktu. Di angka tekanan darah setinggi itu, pembuluh darah Bapak sedang tegang seperti senar gitar yang mau putus. Kafein, meskipun punya sisi baik, memiliki sifat meningkatkan tekanan darah sementara. Dengan sistem pembuluh darah yang sudah kelebihan beban, sedikit saja tambahan tekanan bisa berakibat fatal. Sebuah penelitian besar dari American Heart Association menunjukkan bahwa minum 2 cangkir kopi atau lebih per hari pada penderita darah tinggi berat dapat meningkatkan risiko kematian akibat jantung hingga 2 kali lipat. Minumlah obat Bapak
Atur pola hidup sampai tekanan darah stabil di bawah angka tersebut, baru kemudian Bapak bisa kembali menikmati kopi dengan aman. Kopi hanyalah satu kepingan kecil dari gambar besar kesehatan. Untuk benar-benar membangkitkan kembali kejantanan secara menyeluruh, kita harus berani melihat dan membuang pembunuh diam-diam yang lebih besar yang bersembunyi di gaya hidup harian Bapak. Bapak-bapak sekalian, saya harus jujur bahwa secangkir kopi, meski ajaib sekalipun, tidak akan mampu memikul seluruh beban kesehatan kita jika Bapak masih memelihara 3 kebiasaan pembunuh berikut ini. Kebiasaan ini seperti palu besar yang menghancurkan semua upaya pemulihan pembuluh darah yang baru saja kita bangun. Kebiasaan buruk pertama, memanjakan lidah dengan jeroan dan makan malam terlalu larut. Banyak bapak-bapak yang hobi makan jeroan seperti gulai otak, babat, atau usus sebagai teman minum. Atau makan malam yang penuh dengan gorengan dan santan kental saat sudah larut. Ingat, ini adalah sumber lemak jenuh dan lemak trans yang masif. Saat masuk, mereka langsung membuat angka trigliserida dan LDL di darah meroket. Terutama kebiasaan makan larut malam adalah jalan pintas menuju perut buncit. Dalam dunia kesehatan pria ada pepatah, lingkar perut makin lebar, onderdil makin pendek. Lemak perut bukan sekedar lemak biasa. Ia bekerja seperti pabrik racun yang mengeluarkan zat peradangan dan menghambat produksi testosteron secara langsung. Setiap 1 cm tambahan di lingkar perut, Bapak sedang memangkas 1 bagian dari kejantanan Bapak. Kebiasaan buruk kedua, membekukan tubuh alias kurang gerak. Di usia 50-60, banyak yang mulai malas bergerak, lebih suka duduk diam menonton TV atau minum teh sepanjang hari. Tapi ketahuilah, duduk terlalu lama adalah racun yang membuat fungsi vitalitas menyusut. Pembuluh darah butuh getaran, butuh tekanan dari aliran darah yang kuat hasil dari bergerak agar bisa memproduksi nitrat oksida. Terlalu banyak duduk membuat darah mengendap, menciptakan kondisi ideal bagi lemak untuk menempel di dinding pembuluh darah. Jika Bapak merasa cepat mos-mosan dan stamina buruk saat bertempur, itulah akibat nyata dari kurang gerak. Kebiasaan buruk ketiga, pasangan penghancur, alkohol dan rokok. Saya tahu berhenti merokok dan minum alkohol sangat sulit bagi banyak orang. Tapi jika Bapak benar-benar ingin mempertahankan performa, pertimbangkanlah dengan serius. Nikotin dalam rokok menghancurkan lapisan dalam pembuluh darah secara kejam, membuatnya kaku seperti pipa plastik yang kelamaan dijemur, kehilangan kemampuan untuk melebar. Sementara alkohol, jika diminum terus-menerus, akan memperburuk kolesterol dan tekanan darah. Gabungan makan sembarangan, malas olahraga, alkohol, dan rokok akan mendorong Bapak lebih dekat ke pintu penyakit jantung dan ketidakberdayaan total. Jadi, daripada merusak tubuh, mari kita bangun kembali. Sekarang saya akan memperkenalkan 3 kebiasaan emas, 3 montir ahli yang akan membantu Bapak memperbaiki kembali sistem pembuluh darah yang sudah rusak. Bapak-bapak, jika 3 kebiasaan buruk tadi adalah perusak, maka 3 kebiasaan baik ini adalah tim teknisi ahli yang membantu Bapak memperbaiki setiap jengkal pembuluh darah, melancarkan kembali aliran energi yang tersumbat selama ini. Kebiasaan emas pertama, pola makan ala Mediterania, musuh bebuyutan lemak darah. Bapak jangan bingung dengan nama Mediterania. Intinya sangat sederhana bagi kita di Indonesia. Kurangi daging berkaki 4, perbanyak ikan yang berenang di air, dan cintai warna hijau sayuran. Prinsip utamanya adalah menggunakan lemak baik. Alih-alih menggunakan lemak babi atau lemak sapi, gunakanlah minyak nabati yang sehat seperti minyak zaitun atau minyak kedelai. Dan makanlah kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang almond, atau kenari. Perbanyak makan ikan laut seperti ikan kembung, sarden, atau tuna setidaknya 2 kali seminggu. Mengapa? Karena di dalam ikan dan kacang terdapat banyak omega-3 dan lemak tidak jenuh. Mereka bekerja seperti petugas pembersih jalan yang menyapu lemak jahat di dinding pembuluh darah, sekaligus mengecilkan perut buncit. Saat perut mengecil dan pembuluh darah bersih, otomatis si adik akan kembali patuh. Kebiasaan emas kedua, kombinasi sempurna antara jalan cepat dan angkat beban ringan. Banyak bapak-bapak hanya jalan santai, itu bagus, tapi belum cukup. Untuk membangkitkan tenaga, Bapak butuh latihan ganda. Latihan aerobik seperti jalan cepat, berenang, atau bersepeda setidaknya 150 menit seminggu. Ini membantu jantung memompa darah lebih kuat, memaksa darah mengalir melalui area yang sempit, membantu meningkatkan kolesterol baik HDL. Yang kedua, latihan beban ringan. Ini adalah rahasia kejantanan. Luangkan waktu 2 hari seminggu untuk melatih otot seperti mengangkat dumbbell kecil atau push-up ringan.
Saat otot bekerja keras, ia mengirim sinyal ke tubuh untuk memproduksi lebih banyak testosteron alami. Otot yang kencang berarti stamina yang prima saat dibutuhkan. Kebiasaan emas ketiga, tidur cukup. Waktu untuk isi ulang baterai kejantanan. Seperti yang saya katakan, tidur adalah waktu pabrik testosteron bekerja. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam, dan yang terpenting, tidur berkualitas. Tidur yang nyenyak membantu menyeimbangkan hormon, mengurangi stres, dan melindungi pembuluh darah organ vital dari kerusakan. Selain itu, bagi Bapak yang masih merokok, menghentikan rokok adalah hadiah terbesar yang bisa Bapak berikan untuk teman kecil Bapak. Berhenti merokok akan membantu kemampuan ereksi pulih dengan sangat cepat. Terdengar banyak yang harus diingat? Jangan khawatir. Untuk membantu Bapak memulai besok pagi, saya telah merangkum semuanya ke dalam jadwal harian yang sangat sederhana dan ilmiah berikut ini. Bapak-bapak sekalian, teori tanpa praktik itu sia-sia. Agar Bapak tidak bingung harus mulai dari mana, saya sudah siapkan jadwal harian standar medis khusus untuk pria U60 dengan kolesterol tinggi. Bapak bisa mencatat atau menangkap layar bagian ini untuk ditempel di pintu kulkas. Pagi hari, aktivasi dan energi yang benar. 6.30 sampai 7.00. Bangun tidur, jangan langsung cari kopi. Minumlah segelas air putih hangat untuk membangunkan organ dalam. Lakukan peregangan ringan selama 15 menit agar tubuh mengaktifkan kortisol alami. Pukul 7 sampai 7.30. Sarapan. Ini makan terpenting. Utamakan menu berkuah, rendah lemak, atau sereal, dan telur rebus. 8.30 sampai 9.00. Waktu emas. Inilah saat kadar kortisol mulai turun dan waktu paling sempurna untuk kopi Bapak. Menunya, segelas kopi Arabica Light Roast yang diseduh dengan kertas saring. Ingat, tanpa gula, tanpa susu kental manis. Jika ingin manis, gunakan pemanis stevia. Jika ingin gurih, gunakan sedikit susu kedelai atau almond. Bagi yang tidak minum kopi, konsumsi 1 kapsul ekstrak biji kopi hijau dengan segelas besar air putih. Siang hari, nutrisi dan tambahan. 19.30, jika Bapak menggunakan suplemen dosis bagi, minum kapsul kedua 30 menit sebelum makan siang. Ini membantu mengurangi penyerapan lemak dari makanan. 12.00, makan siang. Ingat prinsip piring Mediterania. Setengah piring sayuran hijau, seperempat ikan atau dada ayam tanpa kulit, seperempat nasi merah atau umbi-umbian. 14.00, jam malam. Kafein. Ini adalah batas akhir kafein. Setelah jam ini, katakan tidak pada kopi, teh kental, atau minuman energi. Jika haus, minumlah air putih atau jus sayuran. Ini untuk memastikan saat jam 10 malam nanti, kafein sudah keluar dari sistem Bapak. Sore dan malam. Gerak dan pemulihan. Pukul 17.00 sampai 18.00. Waktu untuk pabrik testosteron. Lakukan jalan cepat atau angkat beban ringan di rumah. Tujuannya adalah sampai berkeringat dan jantung berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. 19.00. Makan malam ringan. Hindari makan sampai terlalu kenyang atau makanan berminyak agar tidak jadi tumpukan lemak perut saat tidur. Pukul 22.00. Masuk ke tempat tidur. Matikan TV dan HP agar otak rileks. Bersiaplah untuk proses produksi hormon kejantanan dalam tidur nyenyak Bapak. Apa hasil yang bisa diharapkan? Jika Bapak disiplin mengikuti jadwal ini, terutama soal kopi saring dan olahraga, dalam 1-2 minggu pertama, Bapak mungkin belum melihat kolesterol turun drastis, tapi tekanan darah akan lebih stabil, pikiran lebih segar, dan tubuh terasa lebih ringan di pagi hari. Setelah 8 minggu rutin, cobalah cek darah kembali. Penelitian menunjukkan Bapak bisa mengharapkan angka kolesterol jahat turun, lingkar perut mengecil, dan tekanan darah sistolik membaik. Itulah saat di mana organ vital Bapak mulai menerima aliran darah yang melimpah kembali, dan performa Bapak pun pulih. Namun sebelum kita berakhir, saya punya satu pesan terakhir yang sangat penting agar perjalanan kesehatan Bapak ini aman dan sempurna. Bapak-bapak sekalian, kita sudah menempuh perjalanan panjang hari ini untuk menemukan bahwa kunci menyelesaikan masalah yang paling sensitif ternyata ada pada hal sederhana seperti cara minum kopi di pagi hari. Pesan inti yang ingin saya sampaikan bukan sekedar minumlah banyak kopi, melainkan perbaiki pembuluh darah, maka vitalitas akan mengikuti. Jangan hanya sibuk mencari obat kuat instan yang hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Bersabarlah merawat sistem pembuluh darah Bapak dari akarnya.
Saat saluran darah lancar dan darah bersih, maka kejantanan akan kembali secara alami, bertahan lama, dan kokoh. Namun, sebagai praktisi, saya punya satu saran keamanan sebelum Bapak menerapkan perubahan ini sepenuhnya. Terutama jika Bapak ingin menggunakan suplemen tambahan. Luangkanlah waktu untuk berkonsultasi dengan dokter jantung atau spesialis kesehatan pria. Mintalah pemeriksaan lengkap untuk profil lemak darah, kadar testosteron, serta fungsi hati dan ginjal. Ini membantu Bapak memiliki gambaran akurat tentang kondisi tubuh agar dosisnya bisa disesuaikan. Mulailah besok pagi. Jangan tunggu hari Senin depan. Cobalah ubah cara menyeduh kopi Bapak. Tambahkan selembar kertas saring, buang 1 sendok susu kental manis. Perubahan kecil itu, jika dikumpulkan setiap hari, akan menciptakan perbedaan raksasa bagi kesehatan dan masa depan Bapak. Jika Bapak merasa pengetahuan ini bermanfaat dan ingin kita terus berjalan bersama dalam topik kesehatan pria parubaya lainnya, silakan klik tombol subscribe dan berikan like untuk video ini. Jika Bapak sudah siap menerapkan metode kopi saring besok pagi, silakan tulis kata "siap" di kolom komentar di bawah, agar saya tahu Bapak sedang berjuang untuk kesehatan Bapak. Semoga Bapak selalu sehat, pikiran tetap tajam, pembuluh darah selalu lancar, dan kejantanan Bapak tetap terjaga. Sampai jumpa.